Dan buat kawan-kawan semua, Akang ingatkan lagi. Akang mengisahkan dan membagikan cerita tentang pesugihan kepada kalian. Bukan untuk memotivasi kalian ikut pesugihan, tetapi sebagai pelajaran. Karena tak ada akhir bahagia bagi siapapun dan jenis pesugihan apapun. Arifin dan Nyi Blorong melakukan sebuah perjanjian di mana Nyi Blorong akan memberikan harta benda kepada Arifin dengan imbalan tumbal nyawa manusia setiap tahunnya. Pokoknya selepas kejadian itu, Rusdi ini nggak bisa tidur tiap malam. Sekalinya tidur di malam hari, dia mimpinya pasti dikejar-kejar sama ular hitam. Bahkan ular hitam itu ketika mengejar Rusdi dalam mimpi, kepalanya berubah menjadi kepala si Arifin, sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, Akang membagikan kisah tentang pengalaman Kang Rusdiana yang menemani sahabatnya Arifin melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong di Goa Biuk, daerah Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Di sebuah goa yang cukup misterius, yang memang jarang orang luar tahu keberadaan goa tersebut. Waktu itu, hutang ke yayasan pesantren sudah ditutup oleh Arifin. Bahkan dari uang yang dia dapat selepas melakukan persekutuan dengan Nyi Blorong, Arifin gunakan untuk membeli sebuah mobil yang terbilang cukup mewah. Dan tak cukup sampai di situ, dia pun membangun rumah yang diberikan sang mertua sewaktu dia menikah. Namun sayang, waktu selepas 2 minggu pulang dari Goa Biuk, ketika Rusdiana ditelepon, yang langsung saja Rusdi datang ke tempat Arifin. Di situ Arifin cerita kalau mertuanya mati, dan yang membuat Rusdi terkejut, mertua dari Arifin dijadikan tumbal pertama untuk pesugihan. Seperti yang sudah dikisahkan pada video sebelumnya, waktu itu Rusdiana diberi uang 70 juta sebagai bentuk rasa terima kasih dari Arifin, yang uang itu Rusdiana belikan sebuah mobil sedan. Mobil sedan bekas namun betul-betul layak pakai. Terlebih di kota kecil tempat Rusdi dan Arifin tinggal, mobil seperti itu tentunya masih bisa dibilang agak berkelas. Beda kalau dipakai di kota-kota besar seperti Bandung atau Jakarta. Dengan mobil itu, Rusdi yang sudah cukup lama menjomblo, karena memang dia ini kan duda, dia seringkali mendekati perempuan yang dia inginkan bermodalkan mobil dan uang pemberian dari Arifin. Pengakuan Rusdi waktu itu, dia mengatakan semenjak menggunakan mobil dari hasil uang pemberian Arifin, sudah 3 orang perempuan yang dia gaet. Bahkan mohon maaf, dengan penuh rasa sesal, Rusdi pun berkata pula kalau 3 perempuan itu sudah tak terbilang lagi berapa kali dia tiduri. Satu saat malam minggu, Sabtu sore, Rusdi dijemput oleh Arifin. Tentunya tujuan mereka tak lain
berpoya-poya ke Pangandaran sana. Terlebih dulu mereka datang ke rumah Mas Wanto. Setibanya dari Wanto, mereka bertiga langsung ke kafe langganan. Di kafe itu mereka minum-minum, sewa perempuan, sampai mohon maaf, mereka bertiga selepas puas minum-minum di kafe itu langsung sewa sebuah kamar hotel berukuran besar. Tentunya dengan membawa perempuan masing-masing dan melakukan aksi tak senonoh. Nah, selepas melakukan aksi tak senonoh ini, para perempuan ini pulang kembali ke germok mereka, dan disinilah dalam keadaan setengah mabuk, Sandra Arifin ditanyai oleh Rusdiana tentang apa yang dilakukan pasca pulang dari Goa Biuk. Di situ Wanto pun ikut mendengarkan. Nah, di sini Arifin menceritakan di mana waktu itu ketika dia dijemput oleh si Tunggul Butun, dibawa ke istana Nyi Blorong, yang entah kemana arahnya. Namun yang jelas ketika dijemput hanya dalam kondisi gelap sepanjang perjalanan, sadar-sadar sudah ada di sebuah aula istana. Nah, di sini menurut Arifin, ketika pertama bertemu dengan sosok Nyi Blorong, Arifin sampai tak bisa mengedipkan mata. Tubuh gemetar, bukan ketakutan, tapi saking takjubnya. Seumur hidup, baru pertama kali menatap kecantikan seperti itu. Kata Arifin, di dunia, artis apa sih yang paling cantik? Itu berkali-kali lipat cantiknya. Sambil tersenyum-senyum, si Arifin ini menggambarkan seperti apa cantik dan moleknya sosok Nyi Blorong. Nah, di sini Arifin dan Nyi Blorong melakukan sebuah perjanjian di mana Nyi Blorong akan memberikan harta benda kepada Arifin dengan imbalan tumbal nyawa manusia setiap tahunnya. Waktu itu yang diminta oleh Nyi Blorong adalah Santi. Namun sambil bersujud, Arifin memohon agar jangan diambil istri ataupun anaknya. Dan Arifin dengan senang hati menawarkan bapak mertuanya. Nyi Blorong pun setuju. Lantas Nyi Blorong memerintahkan kepada Arifin, sepulangnya nanti ke alam manusia, ketika tiba balik kembali di rumah, Arifin diharuskan menyediakan kamar khusus yang tak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Arifin, kamar tempat melakukan ritual, dan kamar tempat pertemuan antara Arifin dengan sosok Nyi Blorong nanti, di mana tugasnya Arifin harus melakukan hubungan badan, memuaskan sosok Nyi Blorong yang imbalannya nanti berupa uang dan perhiasan. Selepas selesai melakukan kesepakatan, Arifin pun diantar kembali ke alam manusia oleh si Tunggul Butun, yang ketika tersadar Arifin sudah dalam posisi duduk bersila di dalam goa. Nah, sepulang dari rumah Abah Ojak, balik lagi ke rumah tempat tinggal dia dengan sang istri, Arifin langsung meminta Santi membantu dirinya menyiapkan satu kamar di dalam rumah. Memang di rumah itu ada 3 kamar. Yang satu kamar paling belakang itu biasanya digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, di sini Santi sempat bertanya, untuk apa kamar itu?
Terlebih Arifin bilang tak boleh dimasuki siapapun. Nah, di sini Arifin berterus terang kalau dia pulang dari daerah Pangandaran untuk ikhtiar menyelesaikan masalah utang ke yayasan. Tapi dia nggak cerita kalau dia ini ikut pesugihan. Hanya bilang kamar itu ya buat wiridan dan sejenisnya. Santi yang memang agak polos, tak mengerti urusan seperti itu. Dia hanya mengikuti perintah sang suami. Nah, kamar itu dihiasi dengan berbagai ornamen berwarna hijau. Dindingnya dilapisi oleh kain gordeng berwarna hijau pupus. Selimut, segala macam warna hijau pupus. Itu Santi ngedadak beli ke pasar waktu itu. Nah, selepas selesai, seperti yang sudah Arifin bilang, kamar itu tak boleh dimasuki. Hanya Arifin yang memegang kunci kamar tersebut. Jadi tiap hari kamar itu dalam keadaan terkunci. Santi pun tak peduli lah. Yang penting masalah suaminya bisa selesai. Nah, hari Kamis, sore hari Arifin ini lantas langsung ke pasar. Ke pasar membeli berbagai macam keperluan untuk sesaji, dupa dan sejenisnya. Lalu selepas maghrib, Arifin membawa semua sesaji itu masuk ke dalam kamar. Di situ pula nasi tumpeng buatan Santi dibawa masuk ke dalam kamar, serta dengan seekor bakakak ayam. Kamar pun dimatikan. Bahkan Santi dan anaknya selepas maghrib malam Jumat itu diungsikan dulu oleh Arifin ke rumah sang mertua. Tentunya dengan berbagai alasan. Di rumah, dalam kondisi lampu yang semua dimatikan, Arifin masuk ke dalam kamar ritual, dia kunci dari dalam. Selepas itu, dupa mulai dia bakar. Dupa menyala, asap mengepul, mantra pemanggil Nyi Blorong dia lantunkan. Arifin tak tahu entah sudah berapa lama, yang jelas bibir sudah pegel. Saking lamanya melantunkan mantra. Namun tiba-tiba dari atap kamar yang tertutup nih atapnya, itu terdengar suara desisan ular dan turunlah seekor ular berwarna hitam yang besarnya luar biasa, yang lantas berubah wujud menjelma menjadi sosok Nyi Blorong yang dia puja. Selepas itu, hal selanjutnya yang terjadi bisa kalian tebak sendiri. Yang pasti, ketika pagi hari Arifin terbangun, di atas kasur yang acak-acakan, basah dengan lendir, hasil persetubuhan. Di situ, uang berserakan. Bahkan bukan hanya uang. Di antaranya pun ada seperti emas-emas batangan, berlian. Yang tentunya melihat itu semua, Arifin senang bukan kepalang. Namun Arifin ingat ucapan sosok Nyi Blorong semalam. Kalau harus secepatnya Arifin menyerahkan nyawa dari mertuanya. Dan caranya yaitu bakakak ayam yang disediakan untuk sesaji harus kemakan sama si calon tumbal. Nah, bakakak ayam itu pagi harinya Arifin bawa ke rumah sang mertua. Santi nggak tahu loh. Diserahkan ke mertuanya di dapur, yang oleh si ibu mertua dimasukkan dalam kulkas. Arifin langsung membawa Santi dan anaknya pulang. Nah, tentunya beberapa hari kemudian terdengar kabar kalau sang bapak mertua mati mendadak di atas pembaringan. Mendengar itu, Arifin hanya tersenyum. Karena dia tahu yang mengambil nyawa bapak mertuanya itu pasti
salah satu utusan Nyi Blorong dari pantai selatan. Rusdi yang mendengar itu semua di dalam kamar, dia hanya menggelengkan kepala. Lantas Rusdi menoleh ke Mas Wanto. Mas Wanto pun mengangguk dan hanya tersenyum saja. Dan di sini Rusdiana makin kaget lagi ketika Wanto mengatakan, dulu Wanto malah menumbalkan anak kandungnya, anak pertamanya. Rusdi tak menyangka, ternyata dua kawannya ini orang-orang yang tak punya hati, tega menumbalkan keluarga sendiri hanya demi kekayaan melimpah yang dinikmati di alam kehidupan. Yang itu pun tak selamanya, ada batas waktunya. Nah, selepas itu, Minggu sore mereka berdua pun balik kembali ke tempat tinggal. Balik ke rumah masing-masing. Rusdi biasa dianterin ke rumah tempat tinggalnya. Arifin sendiri balik ke rumah Santi. Nah, satu ketika, seperti biasa, Rusdi yang memang waktu itu punya gebetan, kalau nggak salah cewek yang kedua. Niatnya Rusdi, dia mau nyemput kekasihnya ini di tempat kerja. Biasa pakai mobil sedan hasil pemberian si Arifin. Namun, ketika melaju kencang menuju ke tempat kerja si kekasih, Rusdi di perjalanan, niatnya dia mau nyalip mobil truk yang melaju pelan di depan mobilnya. Namun ketika dia lagi nyalip dengan kecepatan yang cukup tinggi, mendadak mobil ini berhenti seketika. Remnya ngedadak macet, yang hampir saja mobil di depan Rusdi dari arah berlawanan menabrak sedan si Rusdi. Untung aja tuh mobil jalannya agak pelan, masih sempat berhenti. Jarak hanya setengah meteran lagi tuh. Adu bagong si Rusdi ini. Rusdi sampai habis-habisan didamprat oleh para pengguna jalan. Rusdi pun hanya bisa meminta maaf. Namun ketika dicek kembali, rem yang tadi ngedadak macet itu kembali normal lagi. Syok, Rusdi pun langsung menepi ke sebuah Alfamart di pinggir jalan. Dia menenangkan diri. Dia duduk di kursi di depan Alfamart sambil minum sambil ngerokok. Sesekali memperhatikan mobil sedannya yang pintu depannya terbuka. Saat itulah Rusdi melihat ada seekor ular sebesar pergelangan tangan duduk melingkar di kursi mobil. Rusdi terkejut ketika dia berdiri mau berjalan mendekat. Beberapa langkah ke arah mobil, ular itu menghilang kembali. Melihat keberadaan ular yang tiba-tiba datang dan menghilang tak jelas, pikiran dan hati Rusdi udah gak karuan. Dia teringat pesugihan gagal yang dia jalani di Goa Cibiu. Jangan-jangan ada hubungannya sama si Arifin, pikir Rusdi. Namun Rusdi belum mau suudzon. Kekasih Rusdi udah nelpon beberapa kali. Akhirnya Rusdi pun melanjutkan kembali perjalanan. Nah, besoknya itu waktu di mana Rusdi servis mobilnya. Dia nggak mau nih macet mendadak kayak semalam. Dibawalah ke bengkel. Di bengkel, mobil langsung ditangani oleh seorang mekanik. Rusdi sendiri hanya duduk menunggu sambil ngopi sambil ngerokok. Nah, ketika lagi asik ngerokok, teleponan sama ceweknya, tiba-tiba si mekanik menjerit. Rusdi terkejut dong. Bahkan orang-orang di sana ikut terkejut pula. Begitu semua orang mendekat ke arah si mekanik yang menjerit ketakutan sambil nunjuk-nunjuk ke mobil Rusdi. Mekanik itu bilang, kalau tadi dia ngelihat ada ular hitam, ular kobra sebesar pergelangan tangan. Pucat pasi wajah Rusdi. Dia ingat betul itu ular yang semalam terlihat di mata Rusdi. Namun ketika mobil digeledah,
ular itu tak ditemukan. Hanya beberapa sisik-sisik ular yang berjatuhan. Di sini Rusdi makin ketakutan. Yakinlah dia, ini semua ada hubungannya dengan Arifin, sahabatnya. Takut mengalami kejadian aneh lagi, Rusdi pun selepas pulang dari bengkel, dia langsung menuju ke rumah orang tuanya. Nah, di sini Rusdi pun cerita ke bapaknya apa yang sudah dia lakukan dan apa yang menimpa dirinya. Waktu itu bapaknya tinggal di daerah Ciamis. Mendengar cerita dari sang anak, bapaknya si Rusdi nyuruh Rusdi menemui orang pintar di daerah Cikoneng, yang katanya orang pintar itu yang bernama Kang Iwa, menurut sang bapak bisa membantu menyelesaikan masalah Rusdi. Maka Rusdi pun memohon kepada bapaknya untuk mengantar dia ke sana. Bapaknya setuju karena memang khawatir pula akan kondisi sang anak. Diantarlah Rusdi ke rumah si Kang Iwa, seorang praktisi muda. Ketika bertemu dengan Kang Iwa, waktu bersalaman di depan rumah nih, di teras, Kang Iwa itu melotot tajam ke arah Rusdi, membuat Rusdi sedikit risih. Dipecahkan oleh sang bapak. Kang, ada apa Kang? Ah, enggak. Enggak ada apa-apa. Itu mobil siapa? Sambil nunjuk ke mobil sedan yang dibawa Rusdi. Itu mobil saya, Kang. Oh, mobil kamu. Hati-hati kamu. Loh, maksudnya Kang? Lah, kita ngomong di dalam saja. Rusdi dan bapaknya pun ngikutin Kang Iwa masuk ke dalam. Tak lama istri Kang Iwa datang nyuguhi minum. Selepas istrinya pergi, Rusdi pun lantas bertanya kembali. Kang, tadi maksudnya hati-hati apa ya Kang? Jang, apa beberapa waktu ini kamu sering mengalami hal aneh? Seperti melihat ular atau seperti hampir celaka? Loh, kok Kang Iwa tahu, Kang? Justru masalah itulah, Kang, yang mau saya konsultasikan ke Kang Iwa. Saya ini sebenarnya kenapa, Kang? Sebentar dulu. Itu mobil kamu dapat dari mana? Ya, beli, Kang. Itu hasil COD di Facebook, Kang. Uangnya? Nah, di sini Rusdi agak tergagap nih. Kang, sudah jujur saja. Biar Akang bisa menyelesaikan masalah kamu. Akhirnya ya Rusdi pun cerita. Itu uang hasil pesugihannya si Arifin. Sebagai bentuk rasa terima kasih. Jang, kamu ini dijadikan calon tumbal oleh kawanmu sendiri. Mendengar penuturan langsung dari Kang Iwa, Rusdiana yang memang sudah mulai ada curiga. Namun tak urung dia terkejut pula. Ya, yang benar Kang. Kang Iwa hanya mengangguk saja. Ya Allah Kang, tolong Kang. Gimana caranya Kang? Tolong bantu saya untuk lepas Kang. Saya gak mau mati muda Kang. Begini saja. Untuk sekarang, kamu putus semua komunikasi dengan si Arifin. Tapi Kang, kalau dia curiga, ya tinggal kamu pilih saja. Mau tetap menjalin hubungan sama si Arifin kawanmu, atau mati, atau selamat dengan menjauhi dia. Ya pengen selamat Kang. Ya makanya tutup semua komunikasi sama si Arifin. Kamu tinggal di mana? Ya di sana Kang, deket lah sama Ciamis. Kontrak apa rumah sendiri? Ngontrak Kang. Pindah. Hilangkan jejak. Jangan sampai Arifin tahu di mana tempat tinggal kamu yang baru nanti.
Baik Kang, itu perkara gampang Kang. Saya mungkin tinggal dulu di rumah Bapak. Itu lebih bagus. Lantas bagaimana Kang? Masalah saya yang ditumbalkan. Itu bisa diselesaikan. Karena kamu masih kebilang baru. Baru dijadikan calon tumbal saja. Karena untuk tahun ini kawanmu itu sudah menyelesaikan kewajiban tumbal. Iya Kang, dia sendiri yang bilang dia menumbalkan bapak mertuanya sendiri. Nah, sekarang Akang bisa menyelesaikan masalah kamu. Tetapi tak mudah dan tak murah. Karena ini urusannya nyawa. Selain nyawa kamu yang terancam, ngurus masalah tumbal pesugihan, nyawa Akang, nyawa istri, itu ikut terancam pula, dipertaruhkan juga. Rusdi mengangguk paham. Lantas Rusdi menanyakan, berapa biaya yang diperlukan oleh Kang Iwa? Iwa pada waktu itu langsung meminta sejumlah uang untuk keperluan ritual sekaligus mahar sebanyak 15 juta rupiah. Terkejut bapaknya si Rusdi. Dari mana dapat duit segede itu? Namun Rusdi menenangkan. Tenang aja Pak. Rusdi mau jual mobil itu Pak. Nanti uangnya untuk biaya. Nah, itu bisa dilakukan, ucap Kang Iwa. Lantas Kang Iwa pun menghitung hari yang tepat untuk melakukan ritual pelepasan tumbal. Ditetapkan hari Kamis malam Jumat, waktu untuk Rusdiana melakukan ritual nantinya. Nah, singkat cerita, selepas itu Rusdi dan bapaknya pun pamitan dari rumah Kang Iwa. Setibanya di rumah sang bapak, Rusdi langsung bikin postingan di sebuah grup jual beli mobil. Tentunya dia berniat menjual kembali mobil sedan yang dia punya. Mobil itu langsung diposting. Tak berapa lama udah banyak yang komen menawar mobilnya Rusdi. Cuma saja rata-rata hanya sanggup membayar di angka 60-an. Rusdi nggak masalah. Karena dia butuh duit cepet. Mobil pun dia jual. Malam itu pula, kebetulan yang beli masih orang Ciamis pula. Itu langsung datang ke tempat Rusdi. 60 juta udah di tangan. Tinggal Rusdi pulang dulu ke kontrakan, membereskan barang-barang, dibawa ke rumah sang bapak. Besoknya pagi-pagi sekali diantar bapaknya Rusdi langsung ke kontrakan. Memang gak banyak barang berharga, cuma pakaian dan sejenisnya. Diangkut pakai mobil bak, dibawa pulang ke Ciamis. Masalah kontrakan udah beres. Kontrakan sudah dikosongkan. Komunikasi dari mulai WA, Facebook, segala macam diblokir dari si Arifin. Bahkan sampai ganti akun baru si Rusdi ini. Lantas dia langsung menemui Kang Iwa, nyerahin duit 15 juta. Waktu itu menuju hari Kamis malam Jumat, sekitar 4 harian. Rusdi pun hanya menunggu di rumah sang bapak sampai hari Kamis tiba. Hari Kamis, hari di mana Rusdi di malam harinya melakukan ritual pelepasan tumbal. Selepas Isya, Rudi boncengan ama bapaknya langsung ke daerah Cikoneng, Ciamis sana. Mereka berdua menuju ke rumah si Kang Iwa. Setibanya di rumah Kang Iwa sekitar jam 9 malam. Kang Iwa mengajak Rusdi dan bapaknya mengobrol sambil menjelaskan ritual macam apa yang akan mereka lakukan. Begini, Jang Rusdi, Mang, untuk ritual malam ini, nanti Rusdi akan saya mandikan. Termasuk domba yang sudah saya beli dari uang kemarin. Yang nanti domba itu saya sembelih dan langsung saya berikan kepada sosok Nyi Blorong sebagai pengganti dan penembus tumbal.
agar Rusdi ini bisa terlepas, Mang. Mamang, boleh menyaksikan semua ritual yang nanti akan saya lakukan, ucap si Kang Iwa. Bapaknya Rusdi pun hanya menyetujui saja apa yang akan dilakukan si praktisi ini. Nah, di waktu yang sudah ditentukan malam itu, selepas mengobrol dan menjelaskan segala macam, Rusdi bersama bapaknya dibawa ke belakang rumah si Kang Iwa, di mana di situ terlihat seekor domba berwarna hitam terikat ke sebuah tiang. Lalu di sini, Rusdi disuruh duduk bersila di dekat si domba. Kang Iwa lantas mulai membakar dupa dia tancapkan di tengah-tengah antara Rusdi dan domba. Lalu domba pun dimandikan dengan air kembang. Rusdi dan bapaknya hanya menyaksikan. Nah, selepas domba dimandikan, Kang Iwa meminta bantuan bapaknya Rusdi untuk menyembelih si domba. Singkatnya, domba diletakkan menyamping dengan kepala batang leher di atas sebuah lubang. Lalu domba disembelih oleh Kang Iwa. Domba selesai disembelih, domba itu pun digotong oleh Iwa dan bapaknya Rusdi. Digotong, dimasukkan ke sebuah lubang galian yang sudah disediakan, lalu ditimbun dengan tanah, di mana menurut Kang Iwa nanti sosok anak buah Nyi Blorong akan membawa domba itu. Tapi bukan berarti wujud dohir domba yang udah disembelihnya digotong sama setan, kagak gitu. Nah, selepas selesai penguburan domba, Rusdi pun disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Full, gak pakai selembar benang pun. Di belakang rumah Kang Iwa waktu itu, Rusdi disuruh berbaring di sebuah dipan bambu beralaskan potongan-potongan pohon pisang. Rusdi disuruh tidur telentang, layaknya seperti mayat jenazah yang mau dimandikan. Kang, kok anak saya dimandikan seperti mayat, Kang? Tanya bapaknya si Rusdi. Ya ini kan sebagai bentuk syariat, Pak. Jadi di dunia, dalam pandangan mereka, si Rusdi ini sudah mati. Maka prosesinya ya seperti kita mengurus jenazah, Pak. Oh gitu. Ya sudah, Kang, silahkan. Apa yang mesti saya bantu, Kang? Bapak cukup bantu ambilkan air itu saja, Pak. Sambil nunjuk ke sebuah ember besar. Ember bekas cat palkon tuh. Bapaknya Rusdi mengangguk, lantas langsung menggotong ember itu, 2 ember semuanya. Dibawa ke samping dipan tempat si Rusdi yang dalam kondisi tak berbusana terbaring telentang di atas dipan yang dialasi potongan pohon pisang. Nah, air itu air bercampur kembang dan kamper. Taulah, kalau mandiin jenazah kan airnya pasti dicampur kapur barus. Cuman ini bedanya ada kembang 7 rupa pula. Rusdi pun mulai diguyur dengan air perlahan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, ketika dalam prosesi dimandikan layaknya seperti mayat, Rusdi merasa tubuhnya mati rasa. Dia sadar, dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, namun tubuh tak bisa digerakkan. Kaku sekujur badan Rusdi. Layaknya seperti jenazah saja. Namun Rusdi diam, karena disuruh Kang Iwa selama prosesi dimandikan harus dalam kondisi memejamkan mata. Nah, singkat cerita, 2 ember besar air pun habis. Diguyurkan ke sekujur badan Rusdi. Bedanya nggak digosok-gosok seperti jenazah. Nah, selepas itu Rusdi disuruh turun. Namun Rusdi nggak merespon, lawang tubuhnya kan kaku. Kang Iwa seperti baru sadar. Astagfirullah, lupa saya. Lalu Rusdi pun ditepuk-tepuk setiap sambungan sendinya. Lutut, siku, batang leher. Ditepuk beberapa kali. Barulah tubuh yang kaku mendadak pulih kembali. Aduh, Kang, kok tubuh saya kaku ya, Kang, sedari tadi?
Sudah, tak usah dipikirkan. Itu memang salah satu dampak dari ritual. Yuk, sekarang kenakan pakaianmu, ikut akang masuk ke dalam. Ayo Mang, ajak Iwa. Rusdi mengenakan pakaiannya, gak boleh keringin tuh badannya. Lalu ikut masuk Kang Iwa ke dalam rumah, dibawa ke kamar untuk ritual. Praktisi pasti punya lah kamar buat tempat dia ritual, tempat ngurus pasien, atau tempat dia ritual-ritual sejenis apalah, kayak dukun gitu. Nah, di dalam kamar itu gelap, pengap, bau menyan, bau dupa itu udah seperti pengharum ruangan di kamar ritualnya Kang Iwa. Bau minyak, wah, bercampur aduk jadi satu. Agak bikin puyeng tuh. Selepas masuk di dalam, Rusdi disuruh berbaring. Berbaring apa? Berbaring di atas beberapa lembar kain kafan. Rusdi hanya menurut. Bapaknya hanya diam menyaksikan. Waduh. Ini anak gua mau dijadiin pocong apa? Pikir bapaknya Rusdi. Dan benar. Tebakan bapaknya si Rusdi. Rusdi langsung dibungkus kain kafan layaknya jenazah. Dijadiin pocong si Rusdi. Biasa diikat 5 ikatan. Dada, lutut, ujung kaki, kepala. Terus di bagian ini paha, bagian pinggang. Diikat dengan tali dari kain kafan pula. Ya seperti aja jenazah. Lalu si Kang Iwa membaca suatu doa sambil mengusapkan telapak tangannya di wajah Rusdi sampai ke ujung kaki. Beberapa kali. Nah aneh, selepas Kang Iwa membaca doa tadi, terus diusap tubuhnya Rusdi. Rusdi kembali merasakan kaku seperti waktu tadi dimandikan. Lalu Kang Iwa menyuruh bapaknya Rusdi menunggu di luar. Karena ritual itu tak boleh terganggu oleh siapapun. Sangat krusial karena ini ritual penentuan. Selepas bapaknya Rusdi keluar, Kang Iwa mulai membakar dupa. Wah, di situ sesaji ngebarak kalau kata orang Sunda. Di samping tubuh Rusdi itu berbagai sesaji diletakkan oleh Kang Iwa. Ini entah metode apa ya, karena memang Akang baru pertama kali dengar ada metode pelepasan tumbal yang si pasien ini diperlakukan seperti jenazah. Ya itulah salah satu hasanah di dunia spiritual. Begitu luas metode dan cara, tergantung dari mana ilmu itu mereka dapatkan. Jadi berbeda, setiap praktisi itu gak sama. Walaupun katanya ilmu hikmah atau apa, tetap pasti ada cara-cara yang berbeda dalam ritualnya. Nah seperti yang dilakukan oleh Kang Iwa. Kang Iwa duduk sila, terus membaca doa-doa campuran bahasa Arab dan bahasa Sunda. Itu yang didengar Rusdi. Nah di sini Rusdi mengalami hal sama. Kesadarannya ada, mata bisa melihat, telinga mendengar, dia bisa berbicara. Tapi kan gak boleh bicara sama sekali. Hanya tubuh kaku gak bisa bergerak. Nah makin lama Kang Iwa membaca doa-doa, hal-hal aneh di dalam kamar ritual mulai terasa. Makin lama di dalam itu semakin terasa pengap, panas, gelap gulita. Awalnya Rusdi masih bisa melihat, tapi makin lama betul-betul gelap sampai dia tak bisa melihat apapun di dalam kamar itu. Rusdi jadi teringat sewaktu dia lagi ritual dalam goa, itu kondisinya sama. Sedangkan di ruang tamu bapaknya Rusdi, ketika mencium bau dupa yang keluar dari kamar ritual si Kang Iwa, entah kenapa hawa di dalam rumah Kang Iwa yang dingin itu mendadak terasa begitu gerah. Lalu muncul rasa kantuk yang tak bisa ditahan. Sampai bapaknya Rusdi pun tertidur dalam kondisi duduk di ruang tamu. Balik ke tempat ritual. Tiba-tiba saat Kang Iwa selesai membaca doa dan duduk bersila terdiam tak bergerak sama sekali, itu angin dari luar masuk ke dalam ventilasi jendela. Kenceng banget. Sampai membuat gordeng itu berkibar-kibar.
Bahkan Rusdi mendengar angin itu di luar seperti angin ribut. Lalu tak lama, rumah Kang Iwa terasa oleh Rusdi seperti bergetar, seolah ada gempa dadakan. Di sini, perasaan hati Rusdi begitu ketakutan. Hawa angker dirasakan. Lalewang kalau kata orang Sunda. Lalu, menyusul terdengar oleh telinga Rusdi suara desisan ular yang menggema di dalam rumah Kang Iwa. Di sini Rusdi makin ketakutan. Dia ingin teriak memanggil Kang Iwa. Namun walau mulut terbuka itu suara ngedadak ngilang gak ada. Kang. Dia itu teriak. Tapi mulut terbuka suara gak ada yang keluar sama sekali. Suara desisan ular makin kencang. Tiba-tiba pintu kamar. Buh! Pintu kamar seperti didobrak oleh sesuatu. Angin masuk ke dalam. Kembali terguncang. Itu hiasan-hiasan dinding seperti kaligrafi, keris segala macam di dalam kamar, semua berjatuhan. Tapi Kang Iwa masih anteng duduk sila, seolah ruhnya tak ada di dalam badan. Di sini Rusdi makin gemetar ketakutan. Karena tiba-tiba dari balik pintu kamar yang terdobrak muncul sosok ular hitam. Ular yang begitu Rusdi kenali, sosok ular yang dulu datang membeli tubuhnya ketika ritual di Goa Cibiuk. Sambil menjulurkan lidah dengan matanya yang merah menyala, ular itu mendekat ke arah Rusdi. Rusdi ingin berontak tapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Dia teriak-teriak memanggil Iwa berharap Iwa sadar. Ada ular besar yang merangsak masuk ke dalam kamar. Lalu, di tengah ketakutannya Rusdi, ular itu mendekat. Lidahnya menjulur mengenai kain kapan yang membungkus tubuh Rusdi. Lantas ular itu membelit sekujur badan Rusdi. Ketika Rusdi berada dalam belitan si ular hitam, ular siluman ini, Rusdi merasakan tulang-tulangnya seperti hancur. Napasnya sesak. Betul-betul sesak. Udara tak bisa masuk lewat hidung ataupun mulut Rusdi. Paru-paru sudah terasa terbakar. Pandangan Rusdi menggelap. Yang dia ingat hanya kepala si ular yang terbuka seperti yang mau melahap Rusdi. Rusdi pun pingsan seketika. Sedangkan Iwa yang sedang duduk bersila mencoba melepaskan Rusdi dari tumbal Nyi Blorong. Tubuhnya terlihat mulai gemetar. Sampai tiba-tiba terjadi ledakan di tempat sesaji dan tempat pembakaran dupa. Semua hancur berantakan dan Kang Iwa terjungkal sampai batuk darah. Ketika Kang Iwa terjungkal dan kamar meledak, bapaknya Rusdi pun terbangun lantas lari menuju kamar ritual yang terbuka. Begitu masuk, astagfirullahaladzim, Kang Iwa, Kang. Bapaknya Rusdi melihat si Kang Iwa ini tergeletak, mengerang-erang kesakitan dengan darah yang tak berhenti mengucur dari mulutnya. Dibantu berdiri oleh bapaknya Rusdi. Ya Allah Kang, ini kenapa Kang? Aduh Pak, saya kalah tarung Pak. Ya Allah Kang, terus bagaimana anak saya Kang? Tenang dulu Pak, tenang. Tolong ambilkan air minum Pak, ucap si Kang Iwa. Bapaknya Rusdi lari ke dapur. Karena memang di rumah istrinya Kang Iwa ini nggak ada. Entah diungsikan kemana tuh. Nah selepas dibawakan air minum, air itu langsung diminum oleh Kang Iwa. Kang Iwa memejamkan mata berusaha memulihkan kondisi tubuhnya. Cukup lama hal itu dilakukan sampai Kang Iwa menghembuskan napas cukup panjang. Sedangkan bapaknya Rusdi hanya duduk diam. Sesekali menoleh ke Iwa, sesekali ke arah sang anak yang diselimuti kain kapan. Lalu Kang Iwa selepas tersadar, dia mendekat ke arah Rusdi. Dia mencoba membuka simpul-simpul ikatan.
di tiap sendi tubuh Rusdi. Seperti waktu di kondisi Rusdi dimandikan. Namun walau sudah dilakukan beberapa kali, Rusdi tak kunjung tersadar. Bapaknya Rusdi ini makin panik. Kang, ini gimana Kang? Anak saya mati Kang. Tidak Pak, anak Bapak tidak mati. Bapak lihat saja. Bapaknya si Rusdi mendekat. Ini dadanya masih embut-embutan. Napas masih stabil. Namun Rusdi seperti orang pingsan. Koma lah intinya. Ya Allah Kang, ini bagaimana Kang? Pak, tenang dulu Pak. Jangan panik menghadapi masalah seperti ini. Sekarang bantu saya. Kita bawa si Jang Rusdi ke kamar lain Pak. Tolong bantu lepas ikatan kain kapannya. Dibuka tuh kain kapan. Rusdi memang seperti orang koma. Dipanggil-panggil, ditepuk-tepuk, gak respon. Digotong tuh ama Iwa dan bapaknya si Rusdi. Dibawa masuk ke kamar. Kang, ini bagaimana Kang? Tenang Pak, saya mau nelpon guru saya. Terus terang Pak, ini saya nggak sanggup Pak. Ternyata Rusdi itu mau langsung diambil oleh mereka Pak. Karena tumbal pertama itu hanya tumbal pembuka. Rusdi lah yang akan ditumbalkan untuk tahun ini Pak. Panik dong bapaknya si Rusdi. Tapi Kang Iwa berusaha menenangkan dan menjamin keselamatan si Rusdi. Iwa langsung keluar. Bapaknya si Rusdi disuruh menjaga dalam kamar. Iwa langsung ambil HP, dia telepon gurunya. Namanya Ustadz Malik. Orang Tasik katanya. Nah si Ustadz Malik pun ditelepon nih sama si Iwa. Iwa pun cerita apa yang menimpa dirinya. Lantas Ustadz Malik menyuruh Iwa untuk menjemput dirinya ke Tasikmalaya. Karena Ustadz Malik berkata, kalau sampai dibesokkan nih, si Rusdi dijamin Rusdi bakalan mati. Karena katanya si Rusdi ini berada di ujung tanduk. Ruhnya berada di antara dua alam, alam kehidupan dan alam kematian. Nah di sini Iwa pun lantas buru-buru meluncur ke Tasikmalaya. Mobil dia keluarkan dari garasi, langsung ngebut ke Tasik jemput gurunya si Ustadz Malik. Jam 1 malam udah balik lagi nih ke Ciamis, ke Cikoneng. Tentunya balik membawa gurunya si Ustadz Malik itu. Nah selepas Ustadz Malik datang bersalaman dengan bapaknya Rusdi. Lantas Ustadz Malik nyuruh si Kang Iwa ngambil beberapa batang dupa. Dupa dinyalakan. Sekaligus Ustadz Malik pun minta sebotol air minum. Bapaknya Rusdi disuruh nunggu di ruang tamu. Nah di sini Ustadz Malik pun mengambil alih penanganan si Rusdi. Ustadz Malik memegang kepala Rusdi, sedangkan si Kang Iwa disuruh menjaga dari bawah telapak kaki Rusdi. Nah di sini Ustadz Malik mengobati Rusdi. Hanya lantunan-lantunan ayat yang terdengar oleh bapaknya Rusdi di ruang tamu. Sampai tak berselang lama, sekitar 2 jam kemudian, jam 3 pagi tuh, Rusdi mulai menunjukkan respon akan tersadar dari kondisi komanya. Dimulai dari ujung kaki, mulai bergerak-gerak. Sampai merambat ke sekucur badan, muka Rusdi yang tadinya pucat mulai kembali normal. Dan ketika Rusdi membuka mata, Ustadz Malik hanya mengucapkan, Alhamdulillah, akhirnya Jang kamu sadar juga. Namun di sini Rusdi terkejut. Ini ada apa? Dan kenapa dia terbaring di ranjang? Karena seingat dia hanya teringat wajah ular, dan selepas itu gelap. Jadi Rusdi nggak ngalami kejadian apa-apa pasca pingsan. Nah selepas itu Rusdi disuruh minum air yang sudah didoakan Ustadz Malik. Selepas meminum air itu, perlahan tenaga mulai kembali ke tubuh Rusdi. Lalu Rusdi dipapah oleh si Kang Iwa ke ruang tamu. Bapaknya Rusdi pun senang nih lihat sang anak kembali pulih. Lah di sini si Ustadz Malik pun mengajak Rusdi, bapaknya dan si Kang Iwa berdiskusi. Awalnya Kang Iwa nanya, Pak Ustadz, ini gimana Pak?
Begini, Wak dan Jang Rusdi, Bapak. Ritual yang sudah dilakukan Kang Iwa itu sudah benar. Hanya saja, ini yang dilawan ratunya pesugihan. Gak sembarangan. Lantas, bagaimana Pak Ustadz agar anak saya ini bisa betul-betul lepas? Begini Pak, kita harus langsung datang ke Pantai Pangandaran untuk melakukan ritual larung di sana. Larung apa Pak? Ini nyawa si Rusdi masih dalam kondisi tergadai oleh mereka karena Rusdi sudah memakan harta pesugihan dari kawannya. Maka sudah betul-betul layak untuk diambil sebagai tumbal. Karena syarat utama tumbal bisa diambil itu harus sudah memakan harta dari hasil pesugihan. Gak perlu besar. Istilahnya 1.000 perak pun kalau udah kemakan itu bisa dijadikan sebagai calon tumbal. Apalagi ini Rusdi dikasih duitnya kan 70 juta. Belum lagi kan tiap ke kafe poya-poya berapa juta tuh. Minum, makan, hotel, perempuan. Rusdi pun hanya diam, menundukkan kepala. Lalu syaratnya apa saja Pak? Bapaknya Rusdi menanyakan. Nah di sini Ustadz Malik mengatakan kalau Rusdi harus melarung kepala sapi. Loh, sapi loh. Kaget dong Rusdi dan bapaknya. Jadi saya harus beli sapi Pak? Iya, kamu harus beli seekor sapi. Terserah mau sapi apapun. Nanti bisa minta tolong ke si Iwa. Sapi itu nanti kita sembeli, dagingnya kita bagikan, dan kepalanya kita bawa ke Pangandaran, kita larung ke tengah lautan. Kalau tidak seperti itu, mohon maaf. Hanya tinggal menunggu waktu, kamu diambil, mati, dibawa oleh mereka. Selanjutnya apa? Rusdi harus keluar duit lagi. Oh, awal kan udah kehitung nih 15 juta. Duit kan 60 tuh. Nyisa berapa? 45. Nah di sini Rusdi pun menanyakan berapa juta nih buat larung kepala sapi sekaligus buat beli sapinya. Untuk ritual acara anu. Ustadz Malik berkata, ini kata Kang Rusdi ya, terserah kalian percaya apa enggak. Ustadz Malik dia bilang 20 juta untuk keperluan beli sapi sama sajen. Dan kalau sama operasional ke sana nanti total berapa? 25 juta. Tapi ya Rusdi yang dalam kondisi terpojok gak mau mati, dia setuju. Dia bawa buka HP, minta nomor rekening Ustadz Malik, transfer. Gak lama notif kan, remote notif dari si Ustadz Malik, kedengar, buka, udah masuk. Akhirnya apa? Langsung disepakati hari. Hitung waktu. Hari apa nih? Mesti ke Pangandaran. Nah, selepas menetapkan waktu, Rusdi pun dipersilahkan pulang oleh Ustadz Malik. Namun sebelum pulang, Rusdi diberi sesuatu oleh si Ustadz Malik ini. Berupa kris kecil nih. Ada satu jari lah, satu jari telunjuk tingginya. Itu katanya kris jimatan buat menjaga tubuh Rusdi dari gangguan antek-anteknya nyeblorong. Langsung disimpan dalam tas oleh Rusdi. Dan Rusdi menunggu kabar lewat telepon dari Ustadz Malik ataupun Kang Iwa nantinya. Singkat cerita, Rusdi dan bapaknya pun pulang. Pokoknya selepas kejadian itu, Rusdi ini nggak bisa tidur tiap malam. Sekalinya tidur di malam hari, dia mimpinya pasti dikejar-kejar sama ular hitam. Bahkan ular hitam itu, ketika mengejar Rusdi dalam mimpi, kepalanya berubah menjadi kepala si Arifin, sahabatnya. Di situ Rusdi timbul penyesalan. Kalau tahu begini, dia nggak bakal nurut sama si Arifin ritual di Cibiuk atau di Goa Biuk, daerah Cigugur sana. Waktu berlalu, tibalah di hari yang sudah ditetapkan. Kang Iwa pagi-pagi nelpon ke Rusdi. Kalau nanti malam, mereka harus langsung ke Pantai Pangandaran. Rusdi nurut. Sore hari langsung ke rumah Kang Iwa.
Pakai mobil Kang Iwa, mereka bertiga meluncur langsung ke pantai Pangandaran sana. Sewa kamar di daerah pantai timur. Namun karena ritual dilakukan malam hari, ini si Ustadz Malik sama Kang Iwa ngajak Rusdi renang dulu ke pantai. Ini mau ritual, mau liburan gitu kan. Tapi ya itu yang terjadi. Selepas puas bermain air, liatin bule-bule yang cuma pakai tahu sendirilah. Tapi ya itu yang terjadi. Benar dan tidaknya ya itu Kang Rusdi yang cerita. Nah, masuk ke malam hari lepas maghrib nih. Habis makan segala macam, Kang Iwa pamitan dari kamar. Katanya dia mau nyari kapal. Di pantai timur, Kang Iwa ini diantar tukang beca ke pelabuhan. Bahkan minta ke si tukang beca nyariin kapal yang bisa bawa mereka ke tengah. Dibantu si tukang beca, dapat nih kapal nelayan yang nggak pergi melaut. Harga disepakati 1 juta waktu itu. Ya diketok lah, wong ini buat anu kan, ritual gitu. Iwa setuju. Balik lagi ke hotel. Cerita ke Rusdi kalau mesti ada duit 1 juta buat sewa perahu ke tengah laut. Rusdi pun ngeluarin lagi duit. 25 juta, 20 juta, tambah 1 juta, 26, tambah 15, udah berapa tuh yang dikeluarkan Rusdi. Nah selepas itu, kepala sapi yang memang dibungkus dalam plastik, di kresek gede tuh, langsung dibawa naik beca. Rusdi, Kang Iwa, dan si Ustadz Malik naik beca pula, berangkat ke pelabuhan. Tiba di pelabuhan, kapal nelayan sudah menunggu mereka. Langsung naik ke kapal. Kapal pun langsung melaju ke arah tengah lautan. Ya nggak tengah-tengah amat sih, cuman jauh dari pantai. Nah singkat cerita, ketika kapal melaju, Ustadz Malik berkata, Mang, sebelah depan Mang. Iya Pak, ucap si tukang perahu si nelayan. Nah, sudah tiba di tempat yang ditentukan, mesin kapal dimatikan. Lalu dalam kondisi kapal yang terombang-ambing, wah di sini si Rusdi mau muntah. Ya malumlah, kondisi di tengah laut beda loh. Akang sendiri waktu itu pernah kan bantu orang sana ngelarung anu gitulah. Ngelarung kayak keris segala macam orang Pangandaran, itu kan ke tengah laut. Pengen nyoba sebenarnya dari pinggir pun bisa. Cuman pengen nyoba aja kalau di tengah kayak gimana. Aduh, mau mati. Apalagi waktu ngurus yang kayak gituan. Lah ini apalagi mau larung saja. Wah itu setan-setan di pantai selatan kayaknya udah pada ngeriung tuh ngumpul. Sesaji berupa umbo rampe dan sejenisnya itu disimpan di atas nyiru. Yang dari anyaman bambu tuh. Langsung dilarungkan ke laut. Termasuk si kepala sapi. Nah ketika dilarungkan ke laut, berikut si kepala sapi, itu ombak mendadak besar. Seperti gelombang. Hampir-hampiran tuh kapal nelayan terjungkal. Dan Rusdi melihat dengan matanya sendiri. Tuh kepala sapi dilahap sama seekor ular. Namun begitu singkat, sekejap. Sedangkan Kang Iwa dan si Ustadz Malik itu sedang membaca-baca doa. Selepas itu Ustadz Malik minta menepi kembali ke pelabuhan. Balik lagi ke hotel. Sampainya di hotel, mereka istirahat. Nah di sini Ustadz Malik berkata kepada Rusdi, Jang Rusdi, larung sudah selesai. Nyawa kamu sudah aman terbebas dari jerat tumbal pesugihan. Tapi ingat, setiap tahun kamu harus larung kepala kambing ke depannya. Karena kalau tidak, mereka akan datang kembali mengambil nyawamu. Loh, bukannya sudah selesai Pak Ustadz, Kang Iwa? Iya, tapi yang tadi kita lakukan itu hanya menebus kamu untuk hidup di tahun ini saja. Tahun depan ya beda lagi. Di sini Rusdi pun terhenyak. Kalau kepala kambing yang harus dilarung, berarti apa yang dia keluarkan? Kayak pertama bro, 15 juta. Karena kata Kang Iwa, nyawa dia tergadai. Jadi tumbal yang dilakukan nih, yang habis 20 tambah 15 juta, 35 tambah sejuta, belum lagi biaya hotel segala macam. Total 30 juta lah tuh. Di bulan itu tuh.
Itu hanya buat menyelesaikan atau menebus nyawa Rusdi. Dalam tahun itu saja, tahun depannya harus nebus lagi. Tapi Rusdi yang memang awam dan takut mati, akhirnya dia pun setuju. Nah, singkatnya nih, besok paginya mereka pulang lagi tuh ke Ciamis. Nah, setibanya di rumah, Rusdi nggak cerita ke bapaknya, takut jadi beban buat sang bapak. Nah, di sini Rusdi putar otak gimana caranya nyari duit, nyari kerjaan lain. Karena kalau masih kerja di tempat dia yang dulu, gak mungkin lah dia bisa memenuhi apa permintaan si Ustadz Malik. Ini saking orang pengen takut mati nih, apapun kan bakal dilakukan. Akhirnya apa? Rusdi pun mencari-cari kontak kawan-kawannya zaman sekolah. Nah, ketemulah nih sama salah satu kawannya, yang kawan Akang juga, si Anak namanya. Itu teman dekat Akang. Bahkan waktu ke rumah itu sama si Anak, si Rusdi ini. Nah, minta Anak nyari kerjaan buat dia. Nah, si Anak kebetulan ada saudaranya yang kerja di kapal melaut, yang pulangnya setahun sekali di bulan Desember doang. Nah, Rusdi disuruh ikut. Rusdi pun setuju, karena memang tahu sendiri, pelaut itu kan gajinya gede. Nah, singkat cerita, dikenalin lah si Rusdi oleh Anak ke kawannya, ke saudaranya yang kerja di laut. Singkatnya, Rusdi pun daftar, training atau apalah, Akang nggak paham. Yang jelas, di tahun itu, Rusdi berangkat melaut bersama saudaranya si Anak. Anak ini laki-laki. Dia ini CS Akang dari kelas 1 sampai kelas 3, itu kita sebangku, nggak pernah pisah. Seperti yang sudah dibilang di awal oleh si Ustadz Malik, Rusdi setiap 1 tahun sekali itu harus larung kambing. Jadi harus beli kambing. Dan buat biaya ritual sama buat biaya mahar untuk Kang Iwa dan si Ustadz Malik totalnya ya 15 juta. Jadi ketika bulan Desember si Rusdi pulang balik ke Indonesia nih, dia langsung temuin Kang Iwa, nyerahin duit 15 juta langsung ke Pangandaran, ritual, ngelarung kepala kambing. Ya awalnya 15 juta, akhirnya habis 20-an tuh sama operasional. Dan itu berlaku terus-terusan. Sampai kemarin Desember kemarin nih 2025, Rusdi ini ngajak si Anak ke rumah Akang. Kan Rusdi nggak tahu rumah Akang di mana, yang tahu cuma si Anak, CS Akang itu. Nah, datang ke Akang, dia cerita apa yang sudah Akang ceritakan dari awal ke kalian. Yang intinya dia pengen lepas nih, karena merasa dimanfaatkan oleh si Kang Iwa dan si Ustadz Malik. Dia mendengar cerita Rusdi yang harus nebus tiap tahun, ya ketawa Akang. Lu mah dijadiin ATM sama mereka. Nih, 1 ekor domba aja itu bisa buat nebus tumbal 1 keluarga. Masa ini tiap tahun? Tapi ya memang seperti itu. Kebanyakan kan rata-rata hanya menyelamatkan di tahun itu saja. Tahun depan belum tentu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Kang Iwa dan si Ustadz Malik. Maka lebih hati-hati ketika mendatangi seorang praktisi. Dan lucunya apa? Ketika dicek, lu mah udah nggak jadi tumbal, bro. Dari dulu juga lu mah nggak jadi tumbal. Jadi kejadian ular di mobil segala macem, ya itu hal biasa karena Rusdi dulu pernah ikut ritual di sana. Dan bukan Rusdi ini dijadikan tumbal. Jadi ternyata apa? Tumbal itu hanya akal-akalan si Iwa dan si Malik. Nipu mereka. Yang jelas, munculnya ular-ular ini dikarenakan Rusdi secara tidak langsung. Walau ritualnya gagal, tapi karena sudah masuk ke ritual pesugihan, Rusdi jadi pelaku, terdaftar sebagai pelaku di sana. Walaupun gagal nih. Ya jalan satu-satunya apa? Tobat. Yang dilakukan hanya cuma diruqyah, puasa kifarat 3 hari, mandi tobat 40 hari untuk laki-laki. Udah selesai. Kalau dihitung-hitung, udah berapa ratus juta yang Rusdi habiskan. Berapa tahun loh. Sampai dia nggak berhenti ngelaut karena harus memenuhi larung tumbal setiap tahun ke sana. Dan selepas kemarin pulang dari sini, Kang Iwa katanya beberapa kali ngehubungi, langsung diblokir sama si Rusdi. Udah, lu biarin aja. Gak usah peduliin, lu udah aman. Tinggal lu tobat yang bener gitu kan.
Nah, sedangkan Akang menanyakan masalah si Arifin nih. Akang terkejut ketika Rusdi cerita. Gini man, kabar terakhir, si Arifin sekarang di LP. Hah? Di LP? Kok bisa? Tanya Akang. Jadi kata si Rusdi, waktu tahun kemarin ketemu sama Santi, istri dari si Arifin, Santi bilang, kalau Arifin terlibat kasus penipuan. Di mana waktu itu Arifin punya usaha di bidang konveksi. Jadi dia ini nyuplai kain ke konveksi-konveksi kecil. Waktu itu kasus terjadi di daerah Cirebon. Jadi dari para pelanggan, uang itu masuk terlebih dulu. Tapi oleh si Arifin, uang itu dia ambil, dia bawa, tapi kain tak dia antar ke sana. Sampai akhirnya Arifin ini jadi buronan dan tertangkap di daerah Cilacap. Di penjara di Cirebon, di lapas Cirebon. Lalu dipindahkan ke lapas di kota tempat tinggalnya Arifin. Dan kata si Rusdi, kalau tak salah, masa tahannya nyisa 2-3 tahunan lagi. Dan selama dia di lapas, di penjara, harta dari hasil pesugihannya sudah tak tersisa. Entah apa yang dilakukan Arifin sampai dia habis harta bendanya. Tapi yang jelas sepertinya Arifin ini melanggar satu aturan dalam ritual pesugihan yang dia lakukan. Sampai akhirnya hidup terpuruk, membusuk di penjara, yang hingga saat ini masih dibalik jeruji. Entah merenungi kesalahannya atau tidak, walau alam bisawab. Tapi yang jelas, ini yang akan bagikan kepada kalian, yang dituturkan oleh Kang Rusdi, yang katanya dijadikan tumbal dan orang yang ikut serta langsung dalam ritual di Goa Biuk, daerah Cigugur, Kabupaten Pangandaran sana. Dia hanya berkata dan berpesan buat siapapun yang mendengar dan menonton cerita ini. Jangan sekali-kali ikut yang namanya pesugihan. Karena dampaknya luar biasa, bukannya kaya raya, bukannya bahagia, tapi hidup dalam kejaran kematian, hiduplah dalam kejaran rasa bersalah. Hidup dalam ketakutan, tak ada kenyamanan. Terlebih lagi kalau ritualnya gagal. Duit gak dapet, udah termasuk pelaku pesugihan pula. Cilaka 12 dong. Dan buat kawan-kawan semua, Akang ingatkan lagi. Akang mengisahkan dan membagikan cerita tentang pesugihan kepada kalian. Bukan untuk memotivasi kalian ikut pesugihan, tetapi sebagai pelajaran. Karena tak ada akhir bahagia bagi siapapun dan jenis pesugihan apapun. Selain nantinya di ujung hidup sengsara di dunia, di akhirat pun nanti akan sengsara selamanya. Jauhi, hindari bersekutu dengan setan hanya demi kekayaan.